Ya bajunya ini memang banyak yang bertanya gitu. Apakah Nabi kan mengajarkan? Memang Nabi kan pernah juga memakai baju bertambal-tambal. Uwais Al-Qarni itu Sayyidut Tabi'in, itu ngambil bajunya dari sampah. Jadi jangan salah paham dengan hadis tersebut. Jangan karena Rasulullah ceritanya dulu pernah pakai baju tembel-tembel terus kita disunahkan juga gitu. Nyari baju di tong sampah kita bikin tembel-tembel, nggak gitu juga konsepnya. Ini baju yang sesuai sunnah Nabi. Sesuai sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi lagi orang yang katanya ikut Thariqah Karkaria, dan kata dia kalau kita ikut Thariqah Karkaria itu bisa mi'raj ya ke langit ketujuh dan melihat cahayanya Allah. Oh, di kami ini kalau masuk Thariqah ini langsung melihat cahaya Allah. Langsung tuh masuk Dalam keadaan- langsung melihat dalam keadaan sadar. Thariqah ini punya keunikan ya atau keanehan gitu ya, dengan pakaian berwarna-warni, tembel-tembelan yang mereka sebut ini adalah pakaian gembel. Dan mereka juga mengatakan bahwa pakaian gembel ya yang bertembel-tembel itu yang mereka pakai katanya ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada-ada aja ya kapan Rasulullah menyunahkan pakai baju gembel gitu ya. Coba kita simak dulu aja videonya. Ya bajunya ini memang banyak yang bertanya gitu. Apakah Nabi kan mengajarkan? Memang Nabi kan pernah juga memakai baju bertambal-tambal. Uwais Al-Qarni itu Sayyidut Tabi'in, itu ngambil bajunya dari sampah lalu dijahit baru dipakai. Nah saya juga begitu tuh, ini baju sampah sisa-sisa dari tukang jahit nggak dipakai lagi, saya kumpulin. Ada yang dijahit pakai mesin jahit, ada yang dipakai dengan jahit modern begitu. Nah Thariqah Karkaria ngambil cara berbaju itu dari Sayyidina Uwais Al-Qarni, dari Sayyidina Umar, lalu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Oke, Kira-kira gitu ya. begitu. Dalilnya itu ya yang mereka sebutkan. Kita coba simak lagi lah video lainnya ya biar lebih jelas. Muhammad apakah pakai baju seperti itu ya? Begini, Nabi Muhammad itu ada hadisnya. Kalau di Syama'il banyak bahwa Nabi pernah pakai baju merah, fi hullatin hamra, baju merah. Ada Nabi itu suka baju putih, ada Nabi pakai baju hijau. Nih, ini Nabi, kalau saya pakai langsung semuanya, pakai nih warna merahnya ini, warna putihnya ini, warna hijaunya ini, begitu. Jadi semua warna. Jadi ini sebenarnya juga sekaligus pakai baju Nabi Muhammad SAW. Jadi memang orang ini selalu berkuar-kuar di TikTok ya bahwa ya seperti inilah pakaiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pakai baju gembel dan berjahit-jahit tambal-tambal gitulah ya. Kita simak satu lagi videonya biar lebih jelas. Impor dari Turki enggak, dari Maroko. Dari Maroko, bukan Dari Turki. Maroko. Jangan aneh-aneh bang, bukan aneh. Kalau aneh itu belum kenal lama aneh. Pakailah baju yang layak. Oh, ini bukan hanya pakai baju yang ini, baju yang sesuai sunnah Nabi. Sesuai sunnah Nabi. Karena Nabi itu Sesuai sunnah Nabi itu terus yang diucapin. menjahit sendiri. Ini saya jahit sendiri nih. Ini jahit sendiri nih. Caranya bisa jahit sendiri, bisa jahit dengan orang lain. Kalau jahit dengan orang lain bilang itu harus 12 warna. 12. Karena hurufnya la ilaha illallah 12, hurufnya Muhammadur Rasulullah 12. Oh. Yang nggak tahu bakal bilang aneh dan agak kurang. Emang di Indonesia nih ada aja aliran yang bermunculannya, sampai ada aliran Thariqah yang berpakaian baju gembel, katanya itu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baju yang sesuai sunnah Nabi. Sesuai sunnah Nabi. Karena Nabi itu menjahit sendiri. Ini saya jahit sendiri nih. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menjahit sendiri pakaiannya. Rasulullah itu memakai pakaian yang bertembel-tembel. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan detik-detik Rasulullah wafat itu pakaian yang beliau kenakan adalah pakaian yang sederhana, yang terlihat banyak sekali tembel-tembelannya.
Walaupun ada hadis yang seperti itu, tetapi tidak ada ulama yang menjelaskan bahwa umat Islam itu disunnahkan memakai pakaian yang bertembel-tembel, berwarna-warni seperti di Thariqah Karkariyah itu. Nggak ada teman-teman ulama yang menjelaskan begitu. Hadis mengenai Rasulullah pakaiannya terlihat bertembel-tembel, ini dijadikan sebagai pelajaran buat kita bahwa Rasulullah itu punya sifat qanaah, mensyukuri apa yang ada, tidak rakus. Dan juga Rasulullah ini punya sifat zuhud, gitu, tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia sehingga melalaikannya dalam urusan agama. Jadi memang itulah sifat Rasulullah apa adanya. Terkadang Rasulullah memakai baju yang bertembel-tembel, tapi di sisi lain terkadang Rasulullah memakai baju yang indah, yang mewah. Saking indahnya baju Rasulullah pernah diminta oleh salah satu sahabatnya, dan Rasulullah memberikan bajunya yang terlihat indah itu. Begitupun juga dalam urusan makanan, Rasulullah itu kadang makan dengan daging kambing, dengan daging unta, tapi di sisi yang lain terkadang Rasulullah memakan hanya dengan beberapa biji kurma dan meminum air. Ya, begitulah kesederhanaannya Rasulullah. Jadi jangan salah paham dengan hadis tersebut. Jangan karena Rasulullah ceritanya dulu pernah pakai baju tembel-tembel terus kita disunnahkan juga gitu. Nyari baju di tong sampah kita bikin tembel-tembel, nggak gitu juga konsepnya. Justru malah riya sebenarnya kalau ada orang sengaja memakai baju compang-camping, tembel-tembel agar terlihat zuhud, agar terlihat kayak sederhana gitu, agar menuai pujian gitu. Sederhana banget nih orang gitu, malah jadi riya itu. Ya, ini jalan bisa ketawa ini. Ya benar, ini memang baju untuk ditertawakan orang. Kalau Anda tertawa melihat baju ini berarti saya berhasil. Ini sunnah Nabi. Nabi itu diejek orang, ditertawakan, dibilang gila. Itu orang yang bilang ke saya gila berarti saya berhasil gitu. Ikut sunnah Nabi dibilang gila. Lagi-lagi bilang sunnah ya, ikut sunnah Nabi dibilang gila katanya. Dulu Rasulullah dikatain gila oleh orang-orang kafir Quraisy bukan karena bajunya, tapi karena ajaran-ajarannya yang dianggap menyelisihi ajaran-ajaran leluhur orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi menurut saya yang paling halu ya dari ajaran Thariqah Karkariyah ini bukan masalah bajunya ya. Ya sudahlah, terserah aja tuh kalau masalah bajunya. Yang paling halu tuh klaimnya dia, katanya bisa ke arsnya Allah. Jangan lupa turun ke bumi, Bang. Enggak, saya lagi turun ke bumi sekarang nih. Saya kalau dia langit ke-7 enggak ngomong begini ya. Karena di Maroko itu, karena yang di Thariqah Karkariyah ini saya diberi perhatian gitu, diperhatikan. Yang kenapa diperhatikan itu artinya saya sampai dipanggil ke Maroko malah. Saya dipanggil ke Maroko sana. Setelah di Maroko saya malah dinaikkan ke aras. Baru setelah itu dimasukkan ke Sir tadi yang saya bilang nih. Jadi perjalanannya itu dari Indonesia ke Maroko ya. Dari Maroko itulah dia naik ke arsnya Allah. Ini sama aja mau menandingi cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu spesial banget ya, hanya terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain, apalagi pada orang-orang di masa sekarang nih yang ngaku wali, yang ngaku bertoriko inilah itulah. Ya kita doakan aja lah kepada mereka, semoga cepat sadar kembali pada jalan yang benar. Dan teman-teman yang menyimak video ini berhati-hatilah, jangan sampai terpengaruh juga ya dengan ajaran inilah, ajaran itulah, isinya halu gitu ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.